motornya itu terkenal banget. Kayak dia punya merek Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki, dan lain-lain teman-teman. Itu sangat terkenal di dunia, di negara manapun termasuk di Indonesia pastinya. Tapi anehnya, kenapa Jepang ini buat motor yang begitu bermanfaat bagi orang-orang di dunia sana, bukan dunia lain. Maksudnya di negara lain, tapi kenapa di negaranya kok motor ini nggak dipakai? Ya, welcome back to my channel, bre. Ya, teman-teman, hari ini aku pengen bahas suatu keanehan di negara Jepang ya, teman-teman. Aku cuma pengen bahas satu hal, tapi ini mungkin jadi pembahasan yang sangat panjang untuk video kali ini. Gini ya teman-teman, untuk awalnya aku dulu itu datang ke Jepang. Datang ke Jepang itu sempat kaget teman-teman. Karena waktu ke Jepang itu aku lihat di jalan, kok aku nggak pernah lihat motor. Kok di sini semua pakai mobil? Kenapa? Padahal kan kita tahu kan teman-teman, Jepang adalah penghasil produsen motor terbesar kan di dunia. Maksudnya motornya itu terkenal banget. Kayak dia punya merek Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki, dan lain-lain teman-teman. Itu sangat terkenal di dunia, di negara manapun termasuk di Indonesia pastinya. Tapi anehnya, kenapa Jepang ini buat motor yang begitu bermanfaat bagi orang-orang di dunia sana, bukan dunia lain. Maksudnya di negara lain, tapi kenapa di negaranya kok motor ini nggak dipakai? Aku kan ngerasa aneh dan penasaran teman. Aku makanya tanya ke orang Jepangnya langsung, ke teman perusahaanku, dan aku coba cari-cari searching di Google. Ternyata ada beberapa alasan kenapa motor tidak terlalu diminati oleh masyarakat Jepang ya teman-teman. Di sini aku pengen jabarin alasan-alasan itu. Yaitu untuk alasan pertama yaitu itu masalah dengan keselamatan. Di semua kan keselamatan nomor satu kan teman-teman. Jadi angka kecelakaan pengendara motor itu lebih besar lah, resiko meninggal langsung di tempat kejadian itu lebih besar. Karena apa? Di mobil itu kan masih ada pengamannya, kayak seat belt di kursi itu masih ada seat beltnya, dan dia dilindungi oleh bodi mobil kan teman-teman. Lah, sedangkan motor dia kita kalau jatuh aja itu langsung berbenturan sama aspal. Kalau mobil kan masih ada penghalangnya, masih ada pengamannya lah. Tapi tergantung kecelakaannya, ya jangan sampai lah teman-teman. Itu salah satu alasan kenapa masyarakat Jepang kurang berminat sama motor, karena alasan keselamatan. Karena kan banyak kan berita-berita teman-teman, pengendara motor yang kecelakaan sampai meninggal. Ya banyak juga sih kendaraan mobil yang kayak gitu. Tapi mobil ini ya aku juga beranggapan lebih aman sih pakai mobil, karena udah ada seat belt-nya, udah ada bodi mobilnya melindungi kita. Ya semoga dijauhkan dari mara bahaya teman-teman kita semua. Alasan kedua yaitu pajak ya teman-teman. Jadi pajak di Jepang itu ya hampir sama lah kayak di negara-negara lain, ya termasuk di negara Indonesia. Pajak itu wajib teman-teman. Tapi untuk kendaraan bermotor di Jepang, kemarin aku beberapa di Google ya teman-teman, ada suatu artikel yang nyebutin beberapa tahun kemarin tuh pemerintah Jepang mengeluarkan isyarat atau perintah buat diadakannya inspeksi kendaraan motor. Jadi inspeksi itu dilakukan 2 tahun sekali. Inspeksi itu punya nama Jidosa Kensa Toroku Seido, yaitu bisa dikenal dengan Saken. Inspeksi ini itu kayak ngecek semua emisi mesinnya dari kendaraan motor itu masih normal, masih berfungsi apa enggak. Terus mulai dari ban, mesin, terus mengecek kondisi yang komponen lainnya, dilihat masih layak pakai atau enggak. Jadi kalau masih layak pakai,
dia aman teman-teman. Tapi kalau nggak layak pakai atau ada kerusakan sedikit, itu bisa bahaya. Karena selain kita disuruh ganti untuk perbaiki itu, kita juga kena pajak. Tapi kalau gitu kan namanya kesalahan, bukan pajak lagi teman-teman, masuknya ke denda. What the fuck? Jadi denda itu kan termasuk ya lumayan besar lah teman-teman. Jadi masyarakat Jepang itu kurang berminat sama motor ya gara-gara harganya hampir sama-sama mobil. Terus pajaknya pun kayak gitu. Siapa yang mau ya teman, mending beli mobil lah. Lebih aman di jalan, lebih merasa aman itu mungkin. Terus alasan ketiga, harga motor sama mobil itu nggak jauh beda teman-teman. Bukan mobil secara umum ya, tapi di Jepang itu mobil itu kan platnya kan putih sama kuning. Lah untuk plat putih itu biasanya mobil yang normal, maksudnya cc-nya tinggi. Terus yang mobil yang kecil yang platnya kuning itu cc-nya kan ada batasnya. Cc-nya itu dibuat rendah, maksudnya harganya juga murah, makanya semua orang Jepang itu, masyarakat Jepang walaupun orang tua udah maksudnya orang biasa lah, masyarakat biasa itu banyak yang punya mobil. Jadi setiap rumah di Jepang itu kebanyakan punya mobil, jarang yang punya motor, tapi kebanyakan punya mobil. Kebalikannya kita di Indonesia. Jadi harga antara motor sama mobil yang plat kuning itu hampir sama ya teman-teman. Itu kalau mobil itu sekitar 800.000 mang. 800.000 mang sekitar berapa juta ya? 100 jutaan lah. Kalau motor kan, kalau motor yang besar kan ya hampir sama kayak gitu. Kalau motor yang kecil yang di bawah 120 cc ya ada, tapi yang kecil. Jadi itu teman-teman untuk alasan yang ketiga. Untuk alasan yang keempat, untuk bikin SIM itu di Jepang itu kan agak sulit ya, nggak agak sulit ya, emang bikin SIM itu sulit. Wait a minute. Di Jepang itu kan udah bayarnya mahal, bikin SIM-nya pun juga butuh waktu proses yang lama. Jadi ya bikin SIM di Jepang itu sekitar 30 mang. 30 mang itu 300.000 yen, kalau dirupiahkan sekitar 40 juta. Jadi itu ya 1 bulan kerja lah bagi mereka segitu. Tapi kan masa 1 bulan nggak makan beli buat bikin SIM ya kan, gak enak ya kan. Sama aja mendingan bikin mobil yang bikin SIM mobil yang harganya hampir sama kendaraan bermotor kan, lebih praktis, lebih aman. Dan alasan selanjutnya yaitu kendala musim ya teman-teman. Di Jepang itu kan ada 4 musim. Untuk berkendara di naik sepeda motor, kalau buat musim semi, terus musim gugur, musim panas itu santai-santai aja, fine-fine aja. Tapi ya teman-teman, kalau udah masuk musim dingin itu sama sekali nggak bisa ya teman-teman. Ya bisa sih Wait a minute. pakai motor, tapi ya harus nahan dingin, harus pakai jaket yang tebel, maksudnya penutup sini, penutup leher yang kayak maling itu, Baca. yang harus tertutup rapat supaya nggak dingin, pakai sarung tangan tebel ya kan temen. Masalah kepraktisan ya teman-teman, orang Jepang tuh berpikirnya gini teman-teman, kalau pakai motor itu kayak nggak praktis gitu teman-teman. Jadi masyarakat Jepang itu kan udah dari budayanya, udah dari dulu itu lebih sering menggunakan transportasi umum kayak densa, kereta gitu, bis. Mereka tuh lebih sering pakai itu daripada pakai kendaraan pribadi. Kemajuan teknologi di Jepang itu biar kita maksudnya masyarakat itu merasakan kenyamanan atas fasilitas kendaraan-kendaraan umum mereka. Dan juga kan di Jepang kan terkenal sama negara yang disiplin, bersih ya teman-teman. Jadi di tempat umum itu nggak kotor, nggak berbau, itu bersih lah pokoknya, sangat terawat dan terjaga. Good job. Keanehan yang kedua teman-teman, aku ketika jalan ke sini kan, di jalan tuh kan nggak, di Indonesia nggak pernah lihat kayak mobil nyalain
lampu hazard. Lampu hazard itu lampu sen di belakang nyala bersama sebanyak 2 kali, teman-teman. Jadi kan di Indonesia kayak gitu kan, kayak waktu touring-touring kayak gitu ada, tapi kan jarang digunakan. Dan ketika keadaan darurat mau berhenti atau apa kan pakai itu. Tapi di Jepang ini sering digunakan, teman-teman. Aku kagetnya pertama itu, kok sering digunakan? Kenapa? Apa kayak ada bahaya apa enggak? Tapi ternyata aku udah tanya-tanya kan tanya ke teman perusahaan, sama coba cari-cari di Google, sama lihat video kan. Ternyata itu budaya Jepang ya, teman-teman. Jadi budaya Jepang itu kan berterima kasih kan, kayak mengucapkan terima kasih adalah budaya yang paling dijunjung tinggi lah, menghormati orang lain kan. Plus gitu sih salutku sama Jepang, teman-teman. Budaya mereka masih dibawa sampai sekarang nih. Nggak luntur lah, maksudnya masih melekat. Udah diajarkan dari kecil tentang kesopanan, tata krama, sering berterima kasih gitu. Jadi ketika itu di Jepang itu sering dinyalakan ketika ada kendaraan yang mau kayak masuk ke dalam barisan mobil, atau ketika mau nyalip itu biasanya kalau udah ngasih yang mau disalip itu ngasih jalan atau nyuruh duluan, itu biasanya bakal nyalain lampu hazardnya sebanyak 2 kali kayak lap-lap gitu. Jadi itu artinya kata terima kasih ya, teman-teman. Jadi itulah, kalau di Indonesia ya nggak bisa digunakan sembarangan. Mungkin ya beda budaya kan, nggak sama, beda tempat beda budaya, nggak bisa disamakan lah. Nanti kalau coba gitu lap-lap gitu kan, semua orang Indonesia kaget, oh ada apa ini. Nggak usah lah, nggak usah ditiru ya kan. Mungkin budaya dari Jepang kayak gitu. Sekian ya, teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan supaya aku bisa semakin semangat terus bikin video buat menghibur kalian, berbagi informasi tentang dunia magang maupun tentang hal-hal apa aja yang ada di Jepang. Semoga bisa membantu ya, teman-teman. See you next time. Assalamualaikum. Thank you very much, everybody.